Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, mari kita mulai presentasi mengenai Ketua Aisyah dan Muhammadiyah Lintas Zaman. Sebelumnya perkenalkan, saya Niluh Sukareni, dan ini kelompok-kelompok saya, mulai dari Mbak Cindy, silakan. Nama saya Sini Lupitasari dengan NIM 2010601017. Nama saya Verawati dengan NIM 2010601010. Nama saya Sanda Aulia Putri dengan NIM 2010601023. Nama saya Fani Syadriangrani dengan NIM 2010601033. Nama saya Lanang Nadian Arvero Ayubia dengan NIM 2010601001. Nama saya Tubagus Maulana dari NIM 2010601024. Nama saya Nabi Farizil dengan NIM 2010601014. Oke, Mbak Wanisis nggak ada ya, jadi dia lagi terkendala jaringan, jadi belum bisa bergabung pada presentasi kita pada hari ini. Kita langsung aja masuk ke tokoh yang pertama. Tokoh yang pertama akan dipaparkan oleh Verawati. Silakan Mbak Vera. Tokoh yang pertama yaitu A.R. Fakhrudin. A.R. Fakhrudin dikenal sebagai sosok ulama besar yang berwajah sejuk dan bersahaja. Kesejukannya sebagai pemimpin umat Islam bisa dirasakan oleh umat beragama lain. A.R. sangat akrab dengan panggilan Kiai Haji Abdul Rozak Fakhrudin. Fakhrudin biasa disapa dengan Pak A.R. Pak A.R. lahir pada tanggal 14 Februari 1916 di Cilangkap, Puanggan, Pakualaman, Yogyakarta. Ayah Pak A.R. merupakan seorang lurah naib atau penghulu di Puro Pakualaman yang diangkat oleh kakek Sri Paduka Pakualam, berasal dari Bleweran, Brosot, Galur, Kulon Progo. Sedangkan ibunya adalah Maimunah binti Kiai Haji Idris, Pakualaman. Pak A.R. mengabdikan sebagian besar hidupnya untuk memajukan umat Islam melalui organisasi Muhammadiyah. Di Muhammadiyah, Pak A.R. memulai berdakwah dari pimpinan pemuda Muhammadiyah dari tahun 1938 hingga tahun 1941. Selanjutnya, Pak A.R. juga menjadi pimpinan mulai di tingkat ranting, cabang, wilayah, hingga sebagai pimpinan pusat Muhammadiyah. Jabatan sebagai Ketua PP Muhammadiyah dipegangnya pada tahun 1968 setelah divide accompli menggantikan Kiai Haji Fakih Usman yang meninggal. Pak A.R. pernah menjadi pemegang rekor pimpinan paling lama memimpin Muhammadiyah, yaitu selama 22 tahun, dari tahun 1968 hingga tahun 1990. Sikapnya yang merakyat inilah yang membuat periode kepemimpinannya dinilai sangat berhasil. Totalitas Pak A.R. dalam bermuhammadiyah itu juga ditunjukkan dalam bentuk penolakannya ketika pemerintah Orde Baru berkali-kali menawarinya menjadi anggota DPR dan jabatan lainnya. Di sisi lain, Pak A.R. juga menjaga hubungan baik dengan pemerintah dan bekerja sama secara wajar. Sikap dan kebijakannya ini membuat warga Muhammadiyah merasa teduh, aman, dan memberikan kepercayaan yang besar kepadanya. Selanjutnya bisa dilanjut dengan Mbak Sanda. Yang kedua, Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Sirajuddin Syamsuddin. Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Sirajuddin Syamsuddin, MA atau dikenal dengan Din Syamsuddin, adalah seorang politisi yang saat ini menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2005 sampai 2010 dan 2010 sampai 2015. Jabatannya ini lalu digantikan oleh Dr. Kiai Haji Haidar Nasir MSI. Din Syamsuddin lahir pada 31 Agustus 1958 di Sumbawa, NTB. Beliau menikah dengan Vira Branata dan memiliki 3 orang anak. Ia diamati untuk menjadi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Pusat
yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Pusat, menggantikan Dr. Kiai Haji Sahal Mahfud yang meninggal dunia pada Jumat 24 Januari 2014. Din Syamsuddin dipandang sebagai sosok pemimpin umat Islam bukan hanya karena dia Ketua Umum Muhammadiyah, tetapi lebih dari itu karena kemampuannya untuk melakukan dialog dengan seluruh elemen umat beragama baik antar sesama umat Islam maupun dengan umat beragama lainnya. Sebagai Ketua PPU Muhammadiyah, ia seringkali diundang untuk menghadiri berbagai macam konferensi tingkat internasional berkenaan dengan masalah hubungan antara umat beragama dan perdamaian. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Vanisha. Ketiga, Profesor Dr. Kiai Haji Haider Nasir, MSI, lahir pada 25 Februari 1958, adalah Ketua Umum Muhammadiyah periode 2015 sampai 2020 di internal Muhammadiyah dan terutama di kalangan aktivis IMM. Nama Haider Nasir sudah sangat dikenal. Ia pernah menjadi sekretaris ketika Ahmad Syafi'i Ma'arif menjabat Ketua Umum. Tumbuh bersama Muhammadiyah, ia meniti karir dari bawah hingga puncak pimpinan. Memimpin Muhammadiyah setelah Amin Rais, Syafi'i Ma'arif, dan Din Syamsuddin. Tentang kemuhammadiyahan dan keilmuan tak perlu diragukan lagi karena ia bukan orang baru. Pria kelahiran Bandung 28 Februari 1958, ini bergabung dengan Muhammadiyah sejak tahun 1983 dengan nomor anggota 545549. Pada tahun itu, ia dipercaya sebagai Ketua 1 Pengurus Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Lalu pada tahun 1985 sampai 1990, karirnya meningkat. Haider menduduki posisi Deputi Kader PP Pemuda Muhammadiyah hingga menjadi Ketua Badan Pendidikan Kader atau BPK dan pimpinan Pembinaan Angkatan Muda Muhammadiyah. Puncaknya pada Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar, Jumat pagi 7 Agustus 2015, Haider Nasir memperoleh suara terbanyak. Ia berhasil mengumpulkan 1.987 suara, kemudian disusul Yunahar Ilyas sebanyak 1.928, Abdul Mukti sebanyak 1.802 suara, Dahlan Rais sebanyak 1.827 suara, dan Bushro Mukhodas sebanyak 1.881 suara. Ia pun resmi menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah 2015 sampai 2020. Kemudian dilanjut oleh Mas Lanang. Nomor 4. DRA Haja Siti Nurjana Johandini M.M.MSI. DRA Haja Siti Nurjana Johandini M.M.MSI, lahir 15 Agustus 1958. Adalah Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah periode 2010 sampai 2015 dan 2015 sampai 2020. Nurjana menggantikan Profesor Dr. Siti Camama Suratno yang sudah 2 periode menjabat Ketua Pimpinan Pusat PP Aisyah. Pada periode 2000 sampai 2005, ia diserahi amanah sebagai Ketua Lembaga Pengkajian dan Pengembangan LPP Pimpinan Pusat Aisyah. Selanjutnya masuk sebagai salah satu Ketua PP Aisyah dan akhirnya terpilih sebagai Ketua Umum PP Aisyah. Periode 2010 sampai 2015, ia menggantikan Prof. Dr. Siti Camamah Suratno yang sudah 2 periode menjabat Ketua PP Aisyah. Ia terpilih pada Muktamar ke-46 Aisyah di Graha Winabaktiasa, Yogyakarta, 7 Juli 2010.
Pada pemilihan pimpinan Aisyah dalam Muktamar ke-46 Aisyah di Yogyakarta, wanita bernama lengkap Haja Siti Nurjana Johantini MMMSI mengumpulkan 1.291 suara. Ia unggul atas Prof. Dr. Siti Camamah 1.094 suara, Dr. Masyitoh MAG 916 suara, Dr. Diah Siti Nuraini 828 suara, DRA Haja Soitemah Kastolani 557 suara. Dalam pengurusan PP Aisyah 2010-2015, Nurjana didampingi oleh Dra Hajah Diah Siti Nuraini sebagai Sekretaris Umum. Selanjutnya Siti Camamah Suratno. Siti Camamah Suratno lahir di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 24 Januari tahun 1941. Ia adalah Ketua Umum Pimpinan PP Aisyah 2 periode berturut-turut, yaitu pada 2000 sampai 2010. Camamah dikenal sebagai tokoh Aisyah yang memiliki kepekaan yang tinggi terhadap fenomena sosial budaya masyarakat dan sekitarnya. Baginya, seorang pemimpin hendaknya memiliki kecerdasan, keuletan, dan kegigihan dalam mengayomi masyarakat yang ia pimpin. Bagi budayawan MH Ainun Najib, Camamah adalah simbol ketidakjumudan. Tak heran, Camamah memang merupakan pakar kesusastraan Melayu dari Universitas Gadjah Mada yang memiliki pemikiran yang sangat terbuka. Ia sangat lentur dan bergaul, dan lebih dari itu, senantiasa menginspirasi masyarakat agar sadar akan kebutuhan manusia terhadap kebudayaan dan lingkungan sekitar. Terkait kiprahnya di Muhammadiyah, sejak remaja, Camamah telah terlibat di salah satu organisasi otonomnya, yaitu Nasihatul Aisyah atau disingkat dengan NA, hingga menjadi Ketua Umum PP NA pada tahun 1965. 3 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1968, ia mulai terlibat di PP Aisyah. Beberapa amanah diembannya, mulai dari bendahara, sekretaris, wakil ketua, hingga menjadi ketua umum 2 periode, yaitu tahun 2000, 2005, dan 2005 sampai 2010. Selain di Aisyah, ia juga merupakan anggota internasional Conference on Religion and Peace. Ketokohan intelektualnya dan aktivismenya membuat ia kerap diundang sebagai pembicara di sejumlah negara. Ia juga telah menulis puluhan karya, baik buku, hasil riset, hingga makalah dan artikel, terutama di bidang sastra dan budaya, baik dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, maupun Perancis. Hingga saat ini, Camamah dikenal sebagai sosok pemimpin wanita yang sangat cerdas dan humanis. 6. Siti Bariyah bin Haji Hashim Ismail. Siti Bariyah bin Haji Hashim Ismail lahir di Kampung Kauman, Yogyakarta pada 1325. Ia merupakan adik kandung dari Siti Munjiah, aktivis Sapa Tresna, cikal bakal Aisyah. Siti Bariyah adalah perempuan dengan paras ayu dengan kulit kuning langsat. Postur tubuhnya tidak tinggi, juga tidak pendek. Di antara santri perempuan Kiai Dahlan, Siti Bariyah adalah salah satu santri yang paling sering diajak bertablik di kantor-kantor pejabat pemerintahan dan di sekolah-sekolah umum. Pada tahun 1917, setelah mendapatkan kader-kader perempuan yang dipandang memiliki kecakapan dalam hal memimpin, HB atau Hofbestur Muhammadiyah menggelar rapat pembentukan bagian Aisyah atau Sapa Tresna. Saat itu Kiai Dahlan mendapat usulan agar Muhammadiyah membentuk organisasi yang secara khusus bertujuan memajukan kaum
perempuan. Kemudian diputuskanlah untuk membentuk Aisyah, sebuah organisasi yang merupakan Muhammadiyah bagian istri atau perempuan. Melalui rapat, diangkatlah Siti Bariyah sebagai ketua Aisyah. Kepercayaan ini tidak datang serta-merta. Siti Bariyah sejak awal aktif di pengajian Sapatresna yang tidak lain merupakan cikal bakal berdirinya Aisyah. Selain itu, Siti Bariyah yang berhasil tamat dari Neutral Mages School dipercaya mempunyai pemikiran modern yang bisa mengembangkan Aisyah. Dan Allgemeine Vergenering tahun 1917, Siti Bariyah dipilih dan ditetapkan sebagai ketua. Siti Bariyah sendiri memimpin Aisyah di tahun 1917 sampai 1920. Itu tadi sedikit presentasi dari kelompok kami mengenai Ketua Aisyah dan Kemuhammadiyahan lintas zaman. Terima kasih untuk seluruh anggota kelompok yang sudah berpartisipasi. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Selamat menyaksikan untuk teman-teman yang menonton ini nantinya di YouTube. Kami dari kelompok 2 mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.